Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Alhamdulillah teman-teman sekalian pecinta ilmu pengetahuan. Pada kali ini akan kita jelaskan mengenai konsep dasar pengelolaan kelas. Baik teman-teman sekalian, jadi secara umum konsep dasar pengelolaan kelas mengenai pengetahuan dasar tentang pengelolaan kelas paling tidak yang harus kita ketahui ini ada 4 hal. Yang pertama tentunya adalah hakikatnya atau definisinya. Kemudian yang kedua adalah urgensinya, pentingnya apa pengelolaan kelas itu. Kemudian selanjutnya kita akan membicarakan tentang ruang lingkupnya. Jadi setelah kita ketahui apa itu pengelolaan kelas, kemudian apa pentingnya pengelolaan kelas, maka selanjutnya yang mesti kita ketahui adalah ruang lingkupnya. Dan yang terakhir adalah tujuannya. Nah, dari keempat ruang lingkup ini, teman-teman sekalian, keempat hal cakupan dari komponen dasar pengelolaan kelas ini, paling tidak nanti dapat kita ketahui mengenai kerangka pembahasan dari mata kuliah pengelolaan kelas ini. Saya tegaskan kembali, yang pertama tadi adalah definisinya kita harus tahu dulu. Kemudian yang kedua urgensinya atau pentingnya apa. Kemudian yang ketiga ruang lingkupnya. Dan yang terakhir adalah tujuannya. Baik teman-teman sekalian, yang pertama adalah mengenai definisi pengelolaan kelas. Banyak sekali tokoh yang mengetengahkan menawarkan mengenai pengertian dari pengelolaan kelas. Yang pertama misalkan seperti disampaikan oleh beliau Suharsi Miarikunto. Beliau menyatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru atau pendidik atau manajer kelas gitu dalam membantu siswa atau peserta didik sehingga dicapailah kondisi yang optimal untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diharapkan. Kemudian pengertian yang kedua ditawarkan oleh Lois dan Mary. Beliau berdua mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problema dan situasi kelas. Itu pengertian yang kedua. Kemudian yang ketiga ditawarkan oleh Jamarah dan Zaini. Beliau berdua mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Ini berarti mendefinisikan lebih umum daripada dua pengertian yang pertama. Kemudian yang terakhir ditawarkan oleh beliau Mulyasa, menyatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Untuk apa keterampilan tersebut? Keterampilan untuk menciptakan kondisi iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya apabila terjadi gangguan dalam pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, dari beberapa definisi yang ditawarkan oleh para tokoh di atas, paling tidak dapat kita berikan sebuah kesimpulan definisi pengelolaan kelas, yaitu sebagai berikut. Pengelolaan kelas adalah seni keterampilan dari seorang pendidik dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengembangkan kondisi kelas yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, paling tidak berarti aktivitas mengelola kelas nanti adalah ada 3 wilayah di sini. Yang pertama adalah menciptakan. Berarti di sini ketika ditemui sebuah kelas yang memang belum benar-benar siap untuk dilaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan. Ini artinya berarti sudah ditemukan kondisi kelas yang sudah kondusif. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkannya. Dari mempertahankan kemudian mengembangkannya menjadi kelas yang benar-benar siap, nyaman untuk dilaksanakan pembelajaran. Nah, inilah paling tidak definisi yang dapat kita berikan teman-teman sekalian mengenai pengelolaan kelas tadi.
Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, urgensi atau pentingnya pengelolaan kelas itu apa, teman-teman sekalian? Banyak hal yang ditawarkan di sini. Yang pertama adalah pengelolaan kelas merupakan mata kuliah yang mempunyai relasi dengan berbagai bidang kajian. Di antaranya misalkan dengan perencanaan pengajaran, kemudian pengembangan kurikulum, kemudian strategi pembelajaran, dan kemudian media pembelajaran serta evaluasi hasil pembelajaran. Kenapa begitu, teman-teman sekalian? Iya, pengelolaan kelas ini sangat berhubungan sekali atau memiliki relasi dengan beberapa kajian-kajian yang sudah saya sebutkan tadi. Mulai dari perencanaan pengajaran sampai dengan evaluasi hasil belajar. Contohnya, teman-teman, misalkan dalam perumusan sebuah strategi pembelajaran dalam RPP misalkan, maka tentunya agar strategi pembelajaran yang sudah dicanangkan di dalam dokumen RPP, misalkan begitu, tentunya itu tidak akan bisa kemudian diadaptasi di dalam kelas, kecuali kalau kelas itu sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga siap untuk diterapkan strategi tersebut. Nah, disitulah mengadaptasi, menyiapkan kelas yang siap untuk dilaksanakan pembelajaran, itulah tugas dari pengelolaan kelas di sini. Kemudian urgensi yang kedua atau alasan pentingnya yang kedua adalah ini. Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kemampuan untuk mengelola kelas. Penguasaan materi yang baik namun tidak didukung oleh kondisi kelas yang kondusif, kelas yang menerima materi, yang siap menerima materi, maka pembelajaran tentunya tidak akan bisa dilaksanakan. Artinya bagaimana? Kehebatan seorang pendidik misalkan dalam menguasai sebuah materi, kedalaman materi yang dimiliki oleh seorang pendidik misalkan, itu akan tetap sulit diterapkan di kelas kalau tidak ada keterampilan berupa mengelola kelas. Jadi ada dua hal mestinya yang ada dalam setiap pendidik itu. Satu, kedalaman materi, berarti penguasaan materi yang lengkap, yang utuh dari seorang pendidik. Yang kedua adalah keterampilan mengelola kelas. Makanya dalam definisi tadi, ya, pada definisi tadi teman-teman sekalian, ini saya menyebutnya bahwa pengelolaan kelas itu sebenarnya adalah seni atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang pendidik, yang tentunya antara satu pendidik dengan pendidik yang lain ini memiliki seni keterampilan yang berbeda-beda. Baik, kemudian kita berlanjut ke urgensi atau alasan pentingnya pengelolaan kelas yang selanjutnya. Yang ketiga, teman-teman, upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar kondusif merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan oleh seorang pendidik agar kegiatan belajar berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, berarti kelas yang kondusif, kelas yang benar-benar siap untuk dilaksanakan pembelajaran, dia merupakan syarat mutlak bagi seorang pendidik agar belajar yang dia laksanakan, agar proses pembelajaran yang dia lakukan di kelas itu dapat menuju pada efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Efektif artinya adalah ketercapaian tujuan. Kemudian kalau efisien itu adalah kaitannya dengan penggunaan waktu pembelajarannya. Kemudian masih berbicara tentang urgensi tadi, yang selanjutnya adalah bahwa pengelolaan kelas ini merupakan komponen penting dalam aplikasi strategi pembelajaran. Maka dari itu pengelolaan kelas menuntut adanya dua kemampuan, teman-teman. Ini sebagaimana kita singgung tadi, teman-teman. Salah satu relasi pengelolaan kelas itu adalah dengan strategi pembelajaran tadi. Strategi sehebat apapun yang akan dicanangkan, yang akan diaplikasikan dalam kelas melalui dokumen perangkat pembelajaran RPP misalkan begitu, itu tidak akan pernah bisa dicapai tanpa adanya penyiapan kelas yang siap untuk dilaksanakan pembelajaran. Nah, dari sini
paling tidak ada dua kemampuan yang diharapkan teman-teman sekalian dalam mengelola kelas ini kaitannya dengan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah kemampuan dalam mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran, dan yang kedua adalah penciptaan iklim atau suasana belajar mengajar yang kondusif atau menyenangkan. Oke, baik teman-teman sekalian, kita bergeser menuju pada konsep dasar pengelolaan kelas yang selanjutnya, yaitu membicarakan tentang ruang lingkup pengelolaan kelas. Sebagaimana pada pertemuan yang pertama kemarin mengenai ruang lingkup pengelolaan kelas, kemarin sudah kita singgung ada 4 ruang lingkup pengelolaan kelas itu paling tidak. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungannya, berarti ada lingkungan belajar teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan suasananya atau iklim pembelajarannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan kegiatannya, berarti pengalaman-pengalaman yang ditawarkan oleh pendidik itu apa, setting kegiatan dalam pembelajaran itu seperti apa, itu berarti adalah pengelolaan kegiatannya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan waktunya. Kenapa ada harus waktu dikelola? Karena tentunya belajar di kelas itu berbatas waktu. Kalau tidak dikelola, maka nanti akan ada pemborosan waktu, kekurangan waktu, dan sebagainya. Berarti itu tidak ada pengelolaan yang baik terkait dengan waktu pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tegaskan kembali mengenai peta konsep yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama kemarin, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat, teman-teman sekalian. Nah, ini jelas sekali, teman-teman sekalian. Ini sekaligus membahas tentang urgensi ya, urgensi dan sekaligus ruang lingkupnya. Ruang lingkup yang baru saja kita sampaikan tadi, teman-teman, ini ada 4 ini. Ya, ini bisa kita lihat pada baris yang kiri, teman-teman. Ruang lingkup itu yang kita berikan warna kuning. Ya, ada 4, ada pengelolaan lingkungan, ada pengelolaan suasana, ada pengelolaan kegiatan, dan ada pengelolaan waktu. Nah, begitu. Nah, kita lihat teman-teman sekalian. Dari keempat ruang lingkup tadi, teman-teman sekalian, ini ternyata memiliki konsekuensi yang sangat krusial dalam pengelolaan kelas. Misalkan teman-teman, dari guru yang dia berperan sebagai manajer kelas, ini dalam dua ruang lingkup yang pertama, pengelolaan lingkungan dan suasana misalkan. Maka dia harus benar-benar mengelola lingkungan kegiatannya, lingkungan fisik kegiatannya, dan suasana iklim pembelajarannya. Kalau sampai itu tidak dia lakukan dengan baik sebagai seorang pendidik yang sekaligus berperan sebagai manajer kelas dalam kapasitas pengelolaan kelas, maka bagaimana? Tentunya akan terjadi masalah pengelolaan. Nah, begitu. Manajerial kelas pasti gagal di sana. Kemudian kita beralih ke dua ruang lingkup yang selanjutnya, pengelolaan kegiatan dan pengelolaan waktu. Kalau sampai ini, dua hal ini, kegiatan dan waktu ini tidak dikelola dengan baik oleh seorang guru yang berperan sebagai manajer kelas, maka akan terjadi problem pembelajaran. Dua problem besar ini, problem pengelolaan dan problem pembelajaran ini, nanti akan berdampak terhadap munculnya masalah di dalam kelas. Ketika kelas ini sudah bermasalah, jelas sekali akan sulit dilaksanakan pembelajaran teman-teman. Cita-cita penciptaan kelas yang kondusif, kemudian terjadi interaksi edukatif di antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik yang lain, itu jelas tidak akan pernah terjadi. Kalau kondisi kelas sudah sedemikian rupa, maka tentu saja tujuan pembelajaran akan sangat sulit untuk dicapai teman-teman sekalian. Maka dari sini paling tidak tampak sekali di kelas itu ada dua sebenarnya problem itu. Satu problem pengelolaan, dua problem pembelajaran. Siapa yang paling bertanggung jawab di sini? Tentunya adalah pendidik, guru teman-teman sekalian. Anda semua sebagai calon pendidik. Baik, kita sekarang bergeser ke konsep dasar yang terakhir teman-teman sekalian, yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tentunya banyak sekali tujuan pengelolaan kelas itu. Walaupun tujuan yang utama, tujuan yang paling umum adalah penciptaan kelas yang efektif dan efisien. Itu tentunya adalah tujuan pengelolaan kelas secara umum. Namun di sini ada beberapa yang kita tawarkan, teman-teman. Yang pertama misalkan di sini,
Kenapa harus ada pengelolaan kelas? Tentunya agar terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Itu ada tujuan utama pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelas itu bukan secara langsung untuk mencapai tujuan teman-teman. Namun dia merupakan semacam sarana begitu. Dia merupakan cara, dia merupakan metode begitu, sehingga tujuan pengajaran atau pembelajaran itu mudah dicapai teman-teman. Jadi dia bukan tujuan utama karena dia berada di dalam proses pembelajaran. Dia itu mengiringi materi. Walaupun dia bukan materi, tapi dia membawa materi sehingga mudah diterima oleh peserta didik. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, pengelolaan kelas juga diperlukan agar kegiatan evaluasi hasil belajar dapat berlangsung dengan baik. Kenapa begitu? Apa hubungannya mengelola kelas dengan evaluasi? Ya, evaluasi tentunya adalah penilaian sebuah hasil dari proses. Nah, di proses itulah mestinya dimaksimalkan bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau sudah dievaluasi berarti sudah dinilai. Kalau prosesnya itu tanpa dikelola dengan baik dengan peran pengelolaan kelas, tentunya itu akan berbanding lurus dengan hasilnya ketika sudah dievaluasi. Kalau tidak ada pengelolaan, tentunya evaluasinya juga akan negatif, jelek begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, tindakan pengelolaan kelas ini tidak hanya diperlukan pada awal kegiatan belajar mengajar, akan tetapi awal pelaksanaan evaluasi hasil belajar ini juga diperlukan. Melainkan dapat dilakukan sepanjang pengajaran maupun sepanjang evaluasi hasil belajar kalau memang diperlukan. Nah, artinya bagaimana teman-teman? Jadi pengelolaan kelas itu, pengelolaan kelas itu bahkan sebenarnya tidak hanya dilakukan di awal, jadi tidak di setting awal saja, tapi di dalam proses, bahkan ketika saat evaluasi pun pengelolaan kelas ini bisa dilakukan. Begitu. Kenapa begitu? Ya, karena dia tadi adalah sebagai alat rekayasa. Pengelolaan kelas itu adalah alat modifikasi kondisi kelas, lingkungan kelas, suasana kelas, waktu belajar, semuanya dimodifikasi, direkayasa sehingga tampak menyenangkan begitu. Nah, tentunya kan saya rasa sangat manusiawi bahwa belajar itu secara umum secara umum ketika direspon oleh peserta didik kan tentunya menjadi semacam beban tersendiri belajar itu. Anak disuruh belajar, disuruh diam di kelas 5 menit saja misalkan, itu sudah ada beban di psikologis mereka. Nah, agar ikut tidak menjadi beban, tidak menjadi tekanan dalam diri siswa seperti keharusan belajar itu kan tekanan. Maka bagaimana? Perlu hadir namanya pengelolaan kelas yang berfungsi berperan untuk merekayasa itu sehingga tampil, sehingga muncul, hadir dalam bentuk yang menyenangkan. Nah, begitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, di sini perlu saya tambahkan mengenai dasar yuridis, payung hukumnya tentang implementasi pengelolaan kelas. Yang pertama ada PP nomor 19 tahun 2005, teman-teman sekalian, tentang SNP Standar Nasional Pendidikan pasal 1. Di sana dikatakan standar proses pembelajaran itu artinya adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jelas di sini diamanahkan bahwa dalam proses pembelajaran itu harus ada pelaksanaan pembelajaran yang benar-benar bisa mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Berarti pengelolaan kelas itu harus ada dalam setiap pembelajaran dan harus menjadi keterampilan pendukung dari setiap pendidik. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ini pasal 10. Di sana dijelaskan kompetensi pedagogis atau pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi jelas sekali di sini setiap calon pendidik wajib hukumnya bisa memiliki keterampilan seni dalam mengelola pembelajaran, atau dengan kata lain yaitu menguasai pengelolaan kelas. Intinya adalah
Dengan pengelolaan kelas, maka semua akan menjadi menyenangkan pembelajaran itu. Begitu. Ada dua hal yang harus dimiliki setiap pendidik, teman-teman sekalian. Satu jelas adalah kemampuan materi. Ini saya rasa kalau teori, materi, pemahaman itu bisa dikejar oleh pendidik dengan dia banyak belajar, ya kan, banyak membaca dan sebagainya, itu akan dikuasai kemampuan itu. Namun seni keterampilan dalam mengelola kelas ini adalah pengantar materi itu. Dia adalah wasilah. Tanpa dikelola dengan baik, materi ini akan hadir di hadapan siswa sebagai sesuatu yang mengerikan. Dan tentunya kalau seperti itu, pembelajaran tidak akan bisa berjalan. Belajar itu berarti intinya adalah menyenangkan. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Semoga manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.